What's up guys? Balik lagi di Tekindo bareng gua Dendi. So, di live TikTok gua masih banyak banget yang nanyain iPhone 11 ini. Ya karena harganya udah drop banget kan, udah setara HP Android mid-range. Tapi sebenarnya ada beberapa hal menarik dan gak menarik dari iPhone 11 ini. Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Ya, karena harga iPhone 11 ini udah drop banget dan kalau gue cek di iBox itu harga barunya udah 7 juta rupiah. Dan kalau gue cek harga bekasnya bahkan udah ada yang jual di angka 3,5 sampai 5,5 juta tergantung kondisi dan tergantung X Inter atau X iBox. Emang tambah menarik banget nih buat dilirik. Apalagi yang Wi-Fi only biasanya lebih murah tuh. Nah, kalau kalian nyari-nyari iPhone dengan harga affordable dan garansinya jelas, langsung aja deh coba cek tokonya Studio Ponsel. Mereka selalu ngasih harga kaki 5 tapi dengan servis bintang 5. Belum lagi garansinya yang udah pasti jelas. Jadi langsung aja ceki-ceki tokonya Studio Ponsel, linknya di kolom deskripsi ya. Nah, tapi kira-kira iPhone 11 ini masih worth it nggak ya buat dibeli di tahun 2023? Apa mendingan beli HP Android aja yang harganya 5-6 juta rupiah? Oke, di video ini gue bakal kasih tahu lo kenapa lo harus milih iPhone 11 atau Android mid-range. Yang pertama soal desainnya. Emang bukan rahasia lagi kalau desain iPhone itu keren. Apalagi back covernya yang pakai material kaca dan bobanya yang bikin orang bangga pakai iPhone. Ya emang karena tampilan iPhone itu mewah, apalagi kalau lu pegang langsung bikin orang-orang tuh masih pertimbangin HP ini. Ditambah karena desain iPhone gitu-gitu aja, jadi pas lu pakai ini berasa nggak begitu ketinggalan zaman. Padahal HP ini launchingnya tuh udah lama bener dari tahun 2019. Kalau gue bandingin sama Android mid-range zaman sekarang itu sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip. Udah banyak Android mid-range yang bahan back covernya itu pakai kaca kayak iPhone 11 ini. Cuma ya gitu, perasaan bangganya tuh beda saat lo lagi nongkrong terus pegang iPhone sama pegang HP Android mid-range. Yang kedua, performance-nya. Buat di tahun 2023, performa iPhone 11 ini kalau gue bilang masih sangat-sangat worth it. Apple A13 Bionic yang dipakai di iPhone 11, performanya kalau gue bilang masih sangat cukup kenceng. Kalau gua tes Antutunya dia dapat skor 750 ribuan. Emang beberapa HP Android udah ada skor Antutunya yang lebih tinggi dari ini. Tapi biasanya ada aspek lain yang dikorbanin. Tapi nggak kejadian di iPhone 11. Ya secara pas waktu launchingnya ini HP flagshipnya Apple. Pasti semua teknologi terbaik yang dipunya Apple di masa itu ditaruh di sini. Itu akan kita bahas nanti pas di aspek kamera dan lain-lainnya. Nah, hampir semua game bisa dilibas nih sama iPhone 11. Kayak Mobile Legends dia bisa di settingan ultra 120 fps. Ya tapi karena keterbatasan refresh rate layarnya yang cuma 60 fps agak mubazir kalau main game di 120 fps. Tapi apapun itu main ML di iPhone 11 masih enak banget. Jarang banget adanya nge-lag sekalipun layarnya belum seenak iPhone terbaru. Tapi kalau dibandingin sama Android mid-range gua rasa iPhone nggak kalah ya. Bahkan masih bisa ngalahin beberapa Android mid-range kalau soal buat responsivitas layarnya buat main game. Nah, kalau gue coba main PUBG Mobile, dia dapat settingan Smooth Extreme sampai Ultra HDR. Gue taruh di settingan Smooth Extreme, main masih cukup enak cuy. Smooth, hampir nggak pernah drop FPS-nya. Gyro-nya juga masih bisa banget buat diandelin kalau lagi buat ngeker-ngeker musuh. Kalau buat main game berat kayak Genshin Impact sebenarnya masih cukup enak ya cuy. Gua taruh di settingan highest 60 fps sebenarnya masih cukup bisa jalan. Cuma si iPhone 11-nya ini jadi agak cepet lebih panas dan jadi sering frame drop. Emang nggak sampai shuttering sih, cuma menurut gua better ditaruh di settingan medium 60 fps deh kalau buat iPhone 11. Nah, di settingan grafik ini experience main jauh lebih enak. Suhunya juga masih bisa diterima, dan gejala frame drop lebih jarang ditemuin. Yang gue heran, ini HP umurnya udah mau 5 tahun. Tapi performanya masih lumayan oke juga nih, kalau dibanding Android mid-range yang pakai MediaTek 7050, 8050, atau Snapdragon 778. Asli deh, buat urusan performance, iPhone 11 masih bisa ngelawan cuy. Yang ketiga itu adalah kameranya. Walau belum ada lensa tele, tapi setup kameranya menarik. Main kamera dan ultrawide kameranya sama-sama punya resolusi 12 megapiksel, yang beda aperturnya aja. Kalau dipakai buat foto-foto dalam kondisi cukup cahaya, hasilnya masih bisa dibilang cakep. Tajam, warnanya ala-ala iPhone lah, natural, nggak terlalu gonjreng.
Beberapa HP Android mid-range sebenarnya ada yang lebih bagus dari ini ya. Cuma in general kameranya iPhone 11 masih sangat bisa bersaing cuy. Tapi kalau dalam kondisi low light baru deh kelihatan kurang capable-nya kamera si iPhone 11. Hasilnya tuh lumayan banyak noise, flare di mana-mana, detailnya juga terlalu halus. Kesannya malah jadi kayak cat air. Ya oke, ini adalah contoh video dari iPhone 11 ya. Oke, ini di kamera utama di resolusi 1080p 60 fps. Yap, kalau misalnya kita lihat dynamic range-nya dia diproses by AI kelihatannya ya. Tapi memang ya keren, dynamic range-nya keren di sana. Terus kalau misalnya kita begini, nah baru langitnya tuh overexpose. Ya, pengaturannya masih nggak sebagus iPhone 13 Pro yang udah kemarin kita tes, tapi ini pas diarahin ke langit dynamic range-nya jadi bagus. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan kayak gini, kalau dilihat di viewfinder sih masih kelihatan cukup stabil ya. Dan kalau di sini di full di 1080p 60 fps dia bisa ganti-ganti lensa ke ultrawide dan ke main kameranya. Oke, kita cobain di 4K, ada flare ya. Ada flare, belum malam aja ada flare nih. Oke, kita cobain ke 4K 30. Oke, ini di 4K 30 fps-nya. Di sini juga masih bisa ganti-ganti lensa ya. Nah, atau bisa 0,5 sama 1. Terus kalau misalnya kita tes autofocusnya nggak se-smooth iPhone 13 Pro. Cuma masih lumayan cepet. Nah, kalau misalnya kita sambil jalan kayak gini, warnanya juga cakep ya. Nggak ya khas iPhone lah, nggak kemerahan, tapi agak warm sedikit, tapi masih cakep kayak gitu. Ini kita sambil jalan cuy. Kalau mau lihat skin tone di kamera belakang, gua pindahin dulu nih ya. Nah, ini kamera belakangnya, skin tone-nya gimana menurut kalian? Bagus gak? Nah, kalau ini di 4K 60 fps. Di sini nggak bisa ganti-ganti lensa ya cuy ya. Cuma dia bisa digital zoom aja sampai 3 kali aja nih. Oke, terus misalnya kalau lihat skin tone juga tetap oke. Fokus juga masih cukup bagus di sini. Dynamic range-nya juga cukup oke, cukup luas dia. Tapi kalau misalnya agak diarahin ke foreground yang gelap ini, background-nya agak overexpose. Terus gimana kalau skin tone-nya di 4K 60 kayak gini? Nah, ini di 4K 60 di kamera utama, skin tone-nya kayak gini. Menurut kalian gimana? Ini gue sambil pakai kamera utama sambil diarahin ke muka ya. Oke, kita pindah ke kamera selfie-nya. Oke, ini adalah contoh video dari kameranya iPhone 11 di kamera utama. Ya, kelihatan kalau kamera utama, kamera selfie. Kelihatan kalau kamera selfie-nya memang di belakangnya nggak sebagus iPhone 13 Pro yang udah pernah kita tes ya. Dia overexpose. Kalau misalnya warna langit asli itu kayak gini tuh. Nah, langsung overexpose dia. Terus kalau misalnya kita coba sambil jalan kayak gini, cukup stabil ya. Ini gua handheld aja, nah, semua sampel video handheld semua kayak gitu. Kita muter lagi. Ini bisa di 4K 24, 4K 30 dan 4K 60. Kita cobain di 4K 30 aja ya di kamera selfie. Oke, ini ada contoh video dari iPhone 11 di resolusi 4K 30 fps. Detailnya cakep ya, skin tone-nya juga cakep, tapi nggak sebagus di iPhone 13 Pro memang. Nah, ini udah overexpose di belakangnya. Dynamic range-nya agak kewalahan buat ngadepin matahari yang agak terang. Tapi kalau buat detail cakep ya, terus skin tone-nya juga cakep. Ini kita coba sambil bawa jalan aja. Dari tadi muter-muter di taman kayak gitu. Kita coba 4K 60 ya.
Oke, ini di iPhone 11 masih di 4K 60 fps. Ya, dynamic range-nya masih agak ngaco memang di sini. Tapi buat skin tone terus stabilnya cukup bagus ya buat sekelas handphone yang keluar di tahun 2019. Apa Android ada yang bisa nandingin nggak nih? Android mid-range ya, yang keluar-keluar terbaru. Ada yang bisa nandingin iPhone 11 nggak nih, yang keluar 2019 yang lalu? Oke, kita balik ke studio. Buat yang keempat adalah layarnya. Kenapa layar gue taruh di agak akhir? Karena gue dilema di sini. Satu sisi layarnya iPhone punya respon yang bagus saat buat main game. Tapi di sisi lain karena layarnya masih pakai Liquid Retina IPS beresolusi 828x1792 pixel yang punya refresh rate 60 Hz dan brightness peak-nya cuma di 625 nits, jadi kelihatan jadul ya buat HP di harga segini. Emang kalau nggak ditaruh side by side, layarnya iPhone 11 masih cukup enak buat dipakai nonton atau buka sosmed. Cuma buat di harga 4-5 juta, Android mid-range banyak banget yang udah ngasih layar AMOLED 120 Hz. Bahkan beberapa ada yang punya layar curve. Di sini layarnya iPhone 11 jadi kelihatan ketinggalan ya buat teknologinya. Buat yang kelima adalah baterainya. 3110 mAh berasa kurang ya kalau dipakai di tahun 2023. Apalagi karena udah termakan usia juga, pasti kemampuan baterainya iPhone 11 juga udah berkurang. Buat aktivitas gua seharian kayak buat bikin konten, gaming tipis-tipis, dan buka-buka sosmed, iPhone 11 mesti minimal 2 kali di charge buat nemenin gua seharian. Ditambah chargernya yang cuma 18 watt, yang buat ngisi baterainya tuh lumayan lama. Di sisi lain, Android mid-range di harga segini minimal baterainya udah 5000 mAh, dan chargingnya minimal udah 33 watt. Bahkan ada yang 80 watt dan 120 watt. Jadi buat ngecas baterainya paling cuma 30 menit udah full. Jadi di sektor ini iPhone 11 kalah jauh kalau dibanding Android mid-range. Nah, yang terakhir adalah dukungan iOS-nya yang kemungkinan cuma sampai di iOS 17. Yang berarti di tahun ini adalah tahun terakhir buat dukungan OS-nya. Jadi kalau lo beli iPhone 11 di tahun depan lo nggak bakal dianggap lagi karena udah nggak kebagian iOS 18. Kalau dibanding Android mid-range terbaru yang minimal bisa dapat update OS 2 tahun bahkan lebih, iPhone 11 jadi kurang bisa dipakai buat jangka waktu yang cukup lama. So menurut gue iPhone 11 ini buat di sisi desain, performa, kamera sebenarnya masih bisa bersaing dengan Android mid-range keluaran terbaru. Karena aspek yang gue sebutin tadi bener-bener masih bisa diandelin deh. Bahkan beberapa bisa ngalahin HP Android mid-range. Cuma yang perlu diperhatikan baterainya yang kecil banget, jadi harus sering-sering dicas. Terus ngecasnya juga lama dan update OS-nya yang kemungkinan cuma sampai di iOS 17. Tapi apapun itu, kalau misalnya kalian masih tertarik sama iPhone 11 atau iPhone seri lebih terbaru, bisa langsung aja cek tokonya Studio Ponsel yang linknya udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja video review Detik Indo buat iPhone 11. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit, ciao.